Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isa Sodiana dari program studi Agribisnis Pangan akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan dan Faktor-Faktor Produksi yang Mempengaruhi Produksi Padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mendorong perekonomian di Indonesia. Kaya akan kondisi alam, membuat masyarakat Indonesia pada umumnya berprofesi sebagai petani yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional. Salah satunya ialah menghasilkan produk-produk pertanian yang bermutu. Salah satu komoditas strategis sektor pertanian adalah padi. Sebagai komoditas terpenting dalam pembangunan pertanian, maka berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan produksi padi. Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki hasil panen padi sawah yang cukup besar adalah Kabupaten Lampung Selatan. Yang bisa dilihat pada tabel 1, produksi tanaman padi sawah menurut kabupaten atau kota pada tahun 2019. Pada tabel ini, data produksi tanaman padi sawah menurut kabupaten atau kota. Salah satu kabupaten penghasil tanaman padi yang cukup besar adalah Kabupaten Lampung Selatan, yang menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Luas lahan sawah yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan juga terbilang cukup luas. Dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel ini, luas lahan sawah terbesar di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017 adalah Kecamatan Palas, sedangkan Candipuro berada di urutan terbesar kedua, kemudian disusul Kecamatan Natar dan Jati Agung. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki beberapa wilayah kecamatan yang menjadi penghasil padi cukup besar seperti pada tabel 3 berikut ini. Tabel 3 memperlihatkan luas panen dan produksi padi di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2018. Kecamatan Palas dan Candipuro merupakan kecamatan yang memiliki produksi padi sawah yang cukup besar. Luas lahan pada tabel tersebut merupakan total lahan yang dapat dipanen dalam setahun. Artinya, petani dapat memanen padi lebih dari sekali dalam kurun waktu setahun, tergantung sistem tanam yang diterapkan petani. Nah, Kecamatan Candipuro memiliki luas lahan sebanyak 12.747 hektar dengan luas panen 11.482 hektar dan mampu menghasilkan panen padi sebanyak 58.792 ton pada tahun 2018. Untuk itu, saya mengambil Kecamatan Candipuro untuk tempat yang saya teliti. Proses produksi pada usaha tani bisa berjalan bila persyaratan faktor produksi yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Penggunaan faktor produksi sangat berperan penting dalam pertanian. Penggunaan faktor produksi yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya jumlah produksi dan tingginya biaya usaha tani. Pada usaha tani, produk yang dihasilkan akan baik apabila penggunaan faktor produksi yang telah disediakan sudah dimanfaatkan secara efisien. Peningkatan produksi pertanian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi petani. Namun, produksi masing-masing petani berbeda-beda karena ada perbedaan luas lahan, modal, dan tenaga kerja yang digunakan. Adanya perbedaan pendapat akan mempengaruhi kesejahteraan masing-masing keluarga petani. Tujuan penelitian saya adalah yang pertama adalah menganalisis tingkat pendapatan usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Pada gambar ini,
menunjukkan sebuah kegiatan produksi usaha tani padi sawah memerlukan pengadaan input produksi sebagai faktor produksi usaha tani seperti benih, lahan, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida. Input produksi tersebut selanjutnya digunakan dalam proses atau pelaksanaan produksi usaha tani padi sawah. Secara teoritis, produktivitas dapat menggambarkan penggunaan input atau faktor produksi dalam suatu usaha tani. Selain terkait dengan penggunaan input produksi, produktivitas yang belum optimal juga dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh petani padi sawah di Kecamatan Candipuro. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan melihat fakta di lapangan untuk menganalisis pendapatan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Candipuro. Pendapatan usaha tani petani dapat mengukur tingkat keberhasilan petani. Pendapatan usaha tani ini dapat diperoleh setelah analisis penerimaan dan analisis pengeluaran dilakukan. Pendapatan merupakan hasil akhir yang diperoleh petani sebagai bentuk imbalan atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam usaha taninya, sehingga petani harus melakukan tindakan yang efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Analisis faktor-faktor produksi usaha tani padi sawah berfungsi untuk melihat input-input apa saja yang dapat mempengaruhi produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Candipuro. Hasil analisis pendapatan dan faktor-faktor produksi usaha tani akan menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya adalah tinjauan penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah studi kasus Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi. Yang kedua, untuk mengetahui pendapatan usaha tani padi. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan karakteristik petani yang meliputi faktor umur, tingkat pendidikan, lama berusaha tani, jumlah tanggungan, dan luas lahan dengan produksi padi. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penduga regresi linear berganda, menggunakan pendekatan nominal, dan menggunakan korelasi Rank-Spearman. Hasilnya adalah yang pertama, secara bersama-sama faktor-faktor bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi sawah, dan secara sendiri-sendiri faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah adalah pestisida, sedangkan bibit, pupuk, dan tenaga kerja tidak mempengaruhi produksi padi sawah. Yang kedua, pendapatan bersih usaha tani padi sawah cukup tinggi untuk setiap musim tanam, yakni 17.254.440 hektar. Yang ketiga, karakteristik sosial ekonomi yang memiliki hubungan dengan produksi padi sawah ialah luas lahan. Penelitian yang kedua adalah analisis pendapatan usaha tani padi Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara tahun 2019. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pendapatan usaha tani padi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani padi. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan nominal dan metode penduga regresi linear berganda. Hasilnya adalah rata-rata pendapatan petani padi di Kecamatan Melongo Kabupaten per musim tanam adalah 8.924.445 per 0,5 hektar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi adalah biaya pestisida dan biaya lahan, sementara biaya pupuk, biaya bibit, dan tenaga kerja tidak mempengaruhi pendapatan petani padi di Kecamatan Melongo. Jenis metode yang digunakan untuk penentuan sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu metode Simple Random Sampling. Jadi sampel yang saya gunakan yaitu 44 orang. Metode analisis data. Yang pertama, faktor-faktor produksi padi. Metode yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor produksi padi Kecamatan Candipuro menggunakan fungsi Cobb-Douglas.
Sukartawi 2003. Dan untuk menganalisis hubungan faktor produksi input dengan produksi output, digunakan analisis numerik menggunakan metode OLS. Pendapatan usaha tani padi menggunakan metode pendekatan nominal. TR atau total penerimaan sama dengan harga dikali kuantiti. TC atau total biaya sama dengan biaya tetap ditambah total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Selanjutnya, produksi yang diperoleh dalam usaha tani Y sama dengan total penerimaan dikurang total biaya. Selanjutnya, RC rasio sama dengan total penerimaan dibagi total biaya. Dengan kriteria keuntungan, yaitu jika RC rasio lebih besar dari 1, maka suatu usaha mengalami keuntungan karena penerimaan lebih besar tiap unit biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan tersebut. Nomor 2, jika RC rasio lebih kecil dari 1, maka suatu usaha mengalami kerugian karena penerimaan lebih kecil dari biaya. Jika RC rasio sama dengan 1, maka suatu usaha mengalami kondisi impas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.